Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bertemu lagi di Bell on Cikgu Besar, belajar online bareng Cikgu Besar Novita. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Cikgu ingatkan, kalau kalian tidak paham dengan materi yang Cikgu ajarkan hari ini dan soal-soal yang ada di video Cikgu ini, kalian bisa hubungin Cikgu di sosial media berikut. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar online bareng Cikgu Besar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 5. Nah, anak-anakku, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Ayo, sebelum pembelajaran dimulai, siapkan buku dan alat tulis kalian. Anak-anak, di pembelajaran 1 kalian sudah belajar tentang hewan-hewan langka yang ada di Indonesia beserta cara pelestariannya. Di pembelajaran 5 ini kalian akan belajar hewan dan tanaman langka di Asia Tenggara. Selain itu, kalian juga akan belajar flora dan fauna endemik yang ada di Asia Tenggara. Dan materi yang kedua yaitu tentang membuat pameran karya seni patung. Bagaimana anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sudah ya? Yuk kita amati gambar berikut ini. Yuk, ada yang tahu ini bunga apa? Iya, ini adalah salah satu tanaman langka di Asia Tenggara, yaitu bunga Rafflesia arnoldi yang hidup di Indonesia. Rafflesia arnoldi merupakan bunga yang memiliki diameter mencapai 1 meter ketika sedang mekar. Selain itu, Rafflesia arnoldi memiliki bau yang sangat kuat. Oleh karena itu, bunga ini juga dijuluki bunga bangkai. Bau yang dikeluarkan bunga Rafflesia arnoldi berfungsi untuk menarik lalat mendekat sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Saat ini, bunga Rafflesia arnoldi terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi dengan melakukan konservasi di Taman Nasional Bengkulu. Nah, yuk kita amati gambar apakah ini? Ada yang tahu ini hewan apa? Ini adalah hewan owa pilet. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Tubuh owa pilet, tubuh owa ini ditutup oleh rambut berwarna putih, sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan. Berdasarkan data dari International Union for Conservation of Nature, jumlah owa pilet hanya tinggal sekitar 32.000 ekor. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari tanaman dan tumbuhan yang sekarang sudah mulai langka di Asia Tenggara. Hewan dan tanaman langka memiliki nilai ekonomi tinggi. Beberapa bagian tubuh hewan langka diminati banyak warga masyarakat, khususnya di pasar gelap. Kondisi ini menyebabkan banyak hewan dan tanaman langka diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan hewan dan tanaman langka tersebut. Next, kita di sini akan membahas beberapa taman nasional yang ada di Asia Tenggara yang bertujuan untuk melindungi hewan dan tanaman langka yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama di Indonesia. Di Indonesia ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Kelimutu. Selanjutnya di Malaysia. Ayo, ini apa yuk? Di mana nih? Ini adalah Taman Nasional Taman Negara dari Malaysia. Kemudian ada Taman Nasional Kinabalu dan Taman Nasional Gunung Mulu di Malaysia. Selanjutnya di Thailand ada Taman Nasional Khao Sok, Taman Nasional Pathum, dan Taman Nasional Khao Yai.
Selanjutnya di Vietnam. Di Vietnam ada satu taman nasional yaitu Hang Lin. Nah, anak-anakku, yuk kita sekarang cari tahu hewan langka apa saja yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama dari Thailand. Dari Thailand ini ada owapilet yang tadi kita bahas di awal kali pembukaan materi. Kemudian ada siamang. Kemudian ada gajah. Dan ada beruang. Selanjutnya dari negara kita tercinta yaitu Indonesia. Yang pertama ada orangutan. Yang kedua ada harimau Sumatera. Yang ketiga ada badak bercula 1. Dan yang keempat ada komodo. Nah, anak-anak, selanjutnya dari Malaysia. Dari Malaysia yang pertama ada orangutan, yang kedua ada siamang, dan yang ketiga ada gajah pikmi atau gajah kerdil Borneo. Selanjutnya kita masuk ke negara Singapura. Dari Singapura ada ular pohon Chrysopelea paradise, dan ada labi-labi hutan atau bulus. Selanjutnya dari negara Brunei Darussalam. Tahukah kalian hewan apa itu? Itu adalah hewan beruang madu. Selanjutnya dari negara Filipina. Dari negara Filipina ada rusa totol, ada tarsius, dan ada elang Filipina. Selanjutnya kita masuk ke negara Vietnam. Dari Vietnam ada, hewan apa itu? Nah, ini namanya hewan macan kumbang. Kemudian ada harimau dan ada koala. Selanjutnya kita masuk ke negara Laos. Dari Laos ada harimau, ada macan kumbang, ada macan tutul, ada gajah, dan ada koala. Selanjutnya kita masuk ke negara Kamboja. Dari Kamboja ada gajah, ada kerbau, kerbaunya kerbau liar ya, kemudian ada beruang, dan ada macan kumbang. Selanjutnya dari negara Myanmar. Dari negara Myanmar ini ada 2 hewan langka yaitu macan tutul dan harimau. Bagaimana anak-anak, kalian sudah mengerti tentang hewan langka di Asia Tenggara? Kalau sudah mengerti, sekarang kita akan belajar tentang flora dan fauna endemik negara-negara Asia Tenggara. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih artinya flora, apa sih artinya fauna, dan apa artinya flora dan fauna endemik ya. Yuk ikuti Cikgu Besar. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Sedangkan flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Bagaimana? Sudah paham apa itu flora, fauna, dan flora fauna endemik? Kalau sudah, Cikgu Besar akan melanjutkan ke flora dan fauna endemik yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama dari Indonesia. Indonesia memiliki flora anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Untuk faunanya, fauna endemik negara Indonesia ada rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil dan kasuari gelambir, penyu hijau, badak Sumatera, owah Jawa,
kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orangutan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Selanjutnya kita masuk ke negara kedua, yaitu Malaysia. Dari Malaysia ada flora asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbabu, patah tulang, Nepenthes albomarginata, dan sambung darah. Kemudian, Malaysia memiliki fauna endemik baning coklat, bulu, garangan jawam, harimau Malaya, kemudian kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Selanjutnya dari negara Singapura. Dari negara Singapura memiliki flora endemik berupa pohon soga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Untuk fauna endemik Singapura ada bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Selanjutnya dari negara Filipina memiliki flora endemik berupa jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Fauna endemiknya memiliki tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, dan tamarau, dan kuya batok. Selanjutnya dari negara Thailand. Thailand memiliki flora endemik berupa pohon ratchapruk atau pohon tengguli dan mangrove. Fauna endemik yang dimiliki oleh Thailand yaitu gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Selanjutnya ada dari negara Brunei Darussalam. Dari Brunei Darussalam ada flora endemik berupa meranti merah dan meranti kuning. Fauna endemiknya berupa cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rhacoporus nigropalmatus. Selanjutnya ada dari negara Laos yang memiliki flora endemik bambu, lina, dan rotan. Dan memiliki fauna endemik berupa macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Selanjutnya ada dari negara Myanmar. Dari negara Myanmar memiliki flora pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padau. Untuk faunanya memiliki babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Selanjutnya dari negara Vietnam memiliki flora endemik berupa bambu, pinus, dan mangrove. Sedangkan fauna endemiknya berupa babi batang, musang rase, pelanduk kecil, dan macan tutul. Selanjutnya negara yang terakhir yaitu Kamboja. Dari Kamboja memiliki flora endemik berupa Palma borasus dan daun jintan, serta lamtoro. Fauna endemiknya berupa kukang kerdil, seladang, dole, buru belibis, kuao, merak, dan itik liar. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham tentang materi hewan langka dan tumbuhan langka yang ada di Asia Tenggara serta flora dan fauna endemik yang ada di Asia Tenggara? Kalau sudah, ayo kita belajar tentang membuat pameran karya seni patung. Memamerkan hasil karya patung. Memamerkan karya seni patung berarti kegiatan menata dan memajang karya seni patung agar dapat dilihat atau dinikmati oleh orang lain. Pameran kelas diselenggarakan oleh siswa satu kelas. Sebagai contoh, pameran karya seni patung kelas 6
Karya-karya seni patung yang dipajang hanya karya-karya seni patung hasil karya siswa kelas 6. Pameran kelas biasanya diselenggarakan di ruang kelas. Nah, pameran itu ada tahap untuk kita lakukan. Untuk melakukan pameran itu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan dan penataan. Apa saja yang harus dilakukan di tahap persiapan? Yuk kita lihat. Di tahap persiapan, sebelum menyelenggarakan pameran, sebaiknya membentuk panitia. Panitia pameran kelas dapat terdiri atas ketua, wakil ketua, bendahara, seksi dekorasi, dan seksi umum. Seksi dekorasi dan seksi umum dapat bekerja sama mengumpulkan karya-karya seni patung yang akan dipamerkan. Tahap kedua setelah tahap persiapan yaitu adalah tahap penataan. Penataan dalam pameran pada dasarnya menyajikan karya-karya seni dalam pameran agar terlihat menarik dan dapat dinikmati pengunjung dengan enak, nyaman, dan aman. Karena ada keterbatasan sarana dan prasarana sekolah pada pameran kelas, bangku khusus yang biasanya digunakan untuk memajang karya seni 3 dimensi seperti patung dapat diganti dengan meja siswa. Meja siswa dapat dihias terlebih dahulu agar menarik. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham tentang membuat pameran karya seni patung? Kalau kalian sudah paham tentang 2 materi yang Cikgu Besar berikan, silakan kalian kerjakan uji kompetensi berikut ini. Nah, anak-anakku, kalau kalian sudah mengerti, kalian sudah memahami, yuk kita lakukan refleksi. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Nah, benar. Hari ini kita sudah belajar tentang hewan langka dan tumbuhan langka di Asia Tenggara. Kemudian kita belajar flora dan fauna endemik yang ada di Asia Tenggara. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang membuat pameran karya seni patung. Anak-anak ingat ya, kalau kalian tidak paham dengan materi yang Cikgu Besar berikan atau soal-soal yang ada di video ini, silakan kalian hubungi sosial media tadi. Kalau sudah, Cikgu hanya ingin berpesan, tetaplah semangat meskipun belajar dari rumah, tetaplah menjaga kesehatan meskipun dari rumah, dan tidak kemana-mana. Dan sampaikan salam kepada orang tua kalian di rumah. Akhir kata, Cikgu Besar ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas penyelesaian soalnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.